Shalom, salam sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Pada hari ini, kesempatan ini, pagi hari ini, saya percaya damai sejahtera, iman, kasih, dan pengharapan Allah menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada kesempatan ini, pada hari ini, mari kita belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbicara demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu di dalam firman Tuhan, di dalam bahasa sehari-hari. Nah, firman Tuhan berbicara mengenai Bapak Ibu. Jadi akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Jadi pada kesempatan ini, hari ini kita belajar bagaimana melatih kekuatan pikiran di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, Tuhan mencurahkan kuasa-Nya untuk kita semua umat yang beriman dan percaya kepada Tuhan, agar memberi, mengisi setiap pikiran-pikiran kita semuanya ini, agar memberikan kita kekuatan, memberikan kita pondasi, memberikan kita alur jalur mana yang harus kita ikutin Bapak Ibu. Karena di masa-masa gini, pada hari-hari gini, banyak orang-orang yang sudah mulai kehilangan imannya, sudah kehilangan kasihnya, sudah kehilangan mungkin kekuatannya. Namun saya yakin dan percaya hari-hari ini kasih karunia Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, pada kesempatan ini ada 3 hal yang akan saya bagikan bagaimana agar kita dapat bisa melatih pikiran kita. Yang pertama, kita akan belajar supaya kita bisa melatih pikiran kita. Tuhan mengajarkan kita agar kita membiasakan diri untuk mengatakan sesuatu hal yang positif. Saya yakin dan percaya kita adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah, disitulah Allah menghembuskan nafasnya, menghembuskan kemuliaannya. Namun ketika manusia mulai berbuat dosa, mulai jatuh dalam dosa, akhirnya pikiran-pikirannya tersebut seringkali terpengaruh. Apalagi iblis yang sudah menggoda manusia sehingga menguasai pikiran otaknya, sehingga membuat manusia yang pertama kali itu jatuh dalam dosa. Namun saya percaya dan yakin percaya kasih karunia Tuhan masih menyertai kita semua Bapak Ibu. Oleh karena Allah menyertai kita, oleh karena Allah mengasihi kita, maka Tuhan mengkaruniakan, menurunkan anaknya yang tunggal untuk mengorbankan mati kayu di salib untuk kita semua Bapak Ibu. Oleh sebab itu, yang pertama, mari biasakan diri kita dengan hal-hal sesuatu yang positif. Ketika Bapak Ibu bangun pada pagi hari ini, mulailah Bapak Ibu mengucap syukur di dalam kehidupannya. Mengucap syukur, naikkan puji-pujian syukur, perkatakan perkataan yang positif. Keluar perkataan yang keluar di dalam mulut kita ini, hendaklah perkataan yang membangun kita Bapak Ibu. Agar apa? Agar akan memberikan kita semangat yang luar biasa. Ketika kita menjalani hari-hari demi hari, maka Bapak Ibu akan merasakan sukacita. Bapak Ibu akan merasakan damai sejahtera, merasakan kekuatan ketika Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ajarkan untuk kita semua hari-hari gini untuk selalu berserah kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari gini, saat-saat ini, ingat, jangan berpikir yang negatif Bapak Ibu. Selalu berpikirlah yang positif.
Agar apa? Di mana hatimu, di mana pikiran hati kita mengeluarkan sesuatu yang berpositif, maka kita akan menghasilkan sesuatu pancaran energi yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita melatih pikiran kita? Yang kedua, kita harus membuat gambaran tentang tujuan yang baik yang ingin kita dicapai. Kita tahu perjalanan setiap manusia, kita tidak tahu kapan umur kita bisa sampai panjang. Namun biarlah kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu semuanya. Biarlah kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara saat ini, memberikan Bapak Ibu kesehatan, memberikan damai sejahtera. Itu merupakan berkat yang luar biasa Bapak Ibu terima saat ini. Banyak orang merasakan menerima harta, memiliki segala harta, berkatnya semua, namun tidak bisa menikmati berkat itu. Sayang sekali. Namun satu hal yang Bapak Ibu Saudara harus ketahui, bahwa kita diberi Tuhan untuk menikmati, merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Walaupun berkat kita hanya pas-pas-pasan, mungkin berkat kita hanya sedang untuk cukup kita makan untuk hari ini. Namun ingat Bapak Ibu semuanya, tetap mengecap syukur di dalam segala hal. Karena apapun yang Tuhan berikan, asal kita mengucap syukur, maka kita akan menerima, merasakan berkat itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita harus membuat gambaran tentang yang apa masa depan kita yang baik. Hari-hari gini banyak orang merasakan kehilangan semuanya. Namun saya yakin percaya umat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang percaya, yang masih ingin mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, Tuhan pasti akan membuat suatu blueprint, suatu rencana, suatu arah impian yang ingin dicapai. Ketika kita membuat gambaran sesuatu tujuan hidup kita, maka kita akan berorientasi di dalam tujuan kita. Kalau kita tidak memiliki impian, cita-cita yang ingin dicapai, maka perjalanan hidup kita akan hanya biasa-biasa Bapak Ibu. Ya, hidup hanyalah hidup, bekerja, makan, minum dan sebagainya. Tidak ada sesuatu hal yang dia rasakan. Namun ketika kita mau memberikan gambaran hidup, rencana, tujuan masa depan apa yang ingin kita rencanakan, ingin kita capai, maka bersama Tuhan, ketika Bapak Ibu mau melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita kemanapun Bapak Ibu berada. Amin. Nah, yang terakhir, kita akan belajar berdamailah dengan setiap kegagalan yang dialami. Saya tidak percaya masa lalu yang sudah kita lewati, setiap masa buruk, masa lalu yang kelam, yang sudah membuat kita pernah jatuh bangun, mari jangan ingat-ingat lagi. Tetap fokus kepada Tuhan ke depan, ingat kepada Tuhan, percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan kita pengampunan ketika kita mau belajar untuk mengampuni kepada mereka yang pernah menyakiti hati kita. Apapun permasalahan masa lalu kita yang sudah pernah kita hadapi, ingatlah, tetaplah, biarlah damai sejahtera Bapak Ibu tetap Bapak Ibu Saudara jaga. Agar apa? Ketika kita berdamai dengan setiap masa lalu, kegagalan yang pernah kita alami, maka disitulah Tuhan akan memberikan kita kelegaan Bapak Ibu. Kelegaan yang tidak pernah bisa dunia tawarkan di dalam segala hal apapun. Saya akan percaya 3 hal tersebut akan mendasari kita agar kita bisa melatih pikiran kita saat-saat ini. Saya tidak percaya Tuhan mengaruniakan belas kasihan-Nya. Tuhan mengaruniakan kasih-Nya kepada kita semua yang mau mendekat, mau melekat, mau belajar untuk seturut ke dalam kehendak-Nya. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini bukalah pikiran kita dengan mata memandang kepada Tuhan. Tujuan hidup kita tetapkan kepada Tuhan, tetap percaya di dalam setiap langkah kita Tuhan menyertai kita.
Apapun yang permasalahan Bapak Ibu Saudara hadapi saat-saat ini, mari percaya kepada Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kami mau belajar, untuk melatih pikiran hati kami Bapa. Untuk pikiran kami seturut segambar dengan Engkau ya Bapa. Apapun permasalahan yang kami hadapi saat-saat ini, ekonomi, keuangan, keluarga, dan sebagainya, kesehatan, kami bawa ke dalam semuanya, seluruh ke dalam hidup kami, ke dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membela kami, biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan cepat lambat akan memberikan kami suatu jalan yang terbaik bagi hidup kami Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami yang selama ini mungkin pikiran kami yang masih kurang tidak sejalan dengan Engkau, pikiran-pikiran kami yang masih negatif Bapa, pikiran-pikiran kami yang selalu pesimis. Biarlah Tuhan ganti pada hari ini dengan pikiran-pikiran yang luar biasa, pikiran-pikiran yang positif, yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam segala hal, mengutamakan Engkau di atas segala hal, selalu memandang Engkau di atas segala permasalahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni setiap kesalahan kami, dan ampuni setiap orang yang sudah menyakiti hati kami hari-hari ini Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk semua umat yang ada di muka bumi ini, agar tetap memegang teguh di dalam janjinya kepada Tuhan. Kiranya Allah Bapa menyertai sekalian untuk sekarang dan selama-lama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat, yakin dan percaya. Mari belajar. Pakailah pikiran-pikiran kita yang positif hari ini. Maka kita akan melihat rencana-rencana Tuhan, melihat segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, pernah kita sempatkan. Tuhan akan memberikan kita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati sekalian Bapak Ibu. Haleluya.